Pernahkah Anda benar-benar merenungkan seberapa kokohkah dunia di sekitar kita? Saat ini, mungkin Anda sedang berbaring di bawah selimut hangat. Kasur terasa kokoh, dinding terasa aman. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa semua itu hanyalah ilusi? Bagaimana jika realitas itu sendiri, ruang tempat kita berada, bergetar, layaknya permukaan air teh di cangkir yang diletakkan di meja dalam kereta yang sedang melaju? Baru-baru ini, para ilmuwan telah mengkonfirmasi sesuatu yang pernah dicurigai oleh Einstein. Mereka mendeteksi adanya dengungan latar belakang kosmis yang konstan. Ini bukan sekadar bunyi, ini adalah getaran dari jalinan keberadaan itu sendiri. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang tenang dan perlahan menuju asal-usul dengungan ini. Kita akan mencari tahu mengapa ruang itu bernapas dan bagaimana lubang hitam nun jauh di sana meninabobokan galaksi kita dengan tarian gravitasi mereka. Carilah posisi yang nyaman. Pejamkan mata Anda. Mari kita dengarkan keheningan yang sesungguhnya tidak pernah benar-benar hening. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu memutar waktu sejenak. Ingat kembali pelajaran fisika di sekolah. Kita diajari bahwa ruang adalah panggung, sebuah kotak hitam kosong tempat bintang dan planet digantung. Isaac Newton meyakini hal itu. Baginya, ruang itu absolut dan tidak bergerak. Namun, kemudian datanglah Albert Einstein dan membalikkan segalanya. Ia menyarankan untuk membayangkan alam semesta bukan sebagai kotak kosong, melainkan sebagai kain. Bayangkan selembar kain yang diregangkan. Jika Anda meletakkan bola bowling yang berat di tengahnya, kain itu akan melengkung. Jika Anda menggelindingkan bola kecil di dekatnya, ia akan jatuh ke arah bola besar, bukan karena magnet, tetapi karena kelengkungan kain tersebut. Itulah yang kita sebut gravitasi. Einstein menyadari bahwa objek bermassa besar membengkokkan ruang dan waktu. Namun, bagian yang paling menarik terjadi sesudahnya. Para ilmuwan mulai bertanya, jika jalinan ruang ini bisa melengkung, bisakah ia bergetar? Bisakah riak berjalan melaluinya, seperti lingkaran di permukaan air saat kita melemparkan batu? Jawabannya adalah, ya. Dan kini, 100 tahun kemudian, kita akhirnya belajar bagaimana mendengarkan riak-riak tersebut. Mari kita mulai dengan sebuah gambaran sederhana. Coba bayangkan sebuah danau yang sangat tenang di pagi buta. Permukaan airnya rata sempurna, layaknya sebuah cermin. Inilah ruang kita dalam kondisi paling damai. Sekarang, bayangkan jika entah di mana, di tepi seberang yang sangat jauh, ada seseorang yang melemparkan sebuah batu ke dalamnya. Anda tidak menyaksikan lemparan itu. Anda juga tidak mendengar bunyi cipratan airnya. Namun, tak lama kemudian, gelombang-gelombang kecil yang nyaris tak terlihat mulai sampai pada Anda. Gelombang itu menggoyangkan daun teratai yang berada tepat di kaki Anda. Dalam semesta, peran air dipegang oleh ruang waktu, atau space-time. Sementara peran batu dipegang oleh objek-objek paling masif yang bisa kita bayangkan, lubang hitam dan bintang neutron. Ketika objek-objek ini bergerak, mereka tidak hanya melayang menembus kekosongan, mereka mengganggunya. Mereka menciptakan gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan cahaya, dan gelombang ini mampu melewati segalanya, menembus bintang, menembus planet, menembus rumah Anda, dan bahkan menembus diri Anda saat ini juga. Sungguh menakjubkan untuk disadari sebelum tidur. Anda tidak terpisah dari kosmos. Sebaliknya, Anda sedang terayun di atas gelombangnya. Nah, bagaimana para ilmuwan bisa menyadari fenomena ini? Padahal kita tidak merasakan sama sekali kalau tubuh kita sedang direnggangkan atau ditekan. Masalahnya, getaran ini ukurannya sungguh luar biasa kecil. Bayangkan kita ingin mengukur jarak menuju bintang terdekat, Proxima Centauri. Jaraknya 4 tahun cahaya. Gelombang gravitasi hanya akan mengubah jarak yang luar biasa besar ini, kurang dari setebal helai rambut manusia. Rasanya mustahil untuk bisa mengukurnya. Namun, pada tahun 2015, sebuah keajaiban terjadi. Observatorium LIGO berhasil menangkap sinyal semacam itu untuk pertama kalinya. Ini adalah sebuah ledakan singkat, pendek dan tajam, seolah-olah seseorang memukul drum sekali saja. Bam! Lalu, senyap. Itu adalah hasil tabrakan dua lubang hitam, peristiwa yang sangat berisik menurut standar alam semesta. Para ilmuwan bersorak gembira. Kita akhirnya bisa mendengar kosmos untuk pertama kalinya. Tapi, itu hanyalah teriakan tunggal di tengah malam. Para astrofisikawan tahu bahwa di luar sana seharusnya ada bukan hanya teriakan tunggal, melainkan sebuah latar belakang konstan, sebuah bisikan yang tak pernah berhenti.
Mari kita coba bayangkan perbedaan antara sinyal pertama yang terdeteksi itu dengan temuan terbaru ini. Bayangkan Anda berdiri di ruangan yang sunyi, lalu tiba-tiba sebuah vas jatuh. Kerang. Nah, itulah yang berhasil ditangkap pada tahun 2015. Sebuah peristiwa tunggal yang tajam dan keras. Itu adalah tabrakan lubang hitam bermassa bintang. Tapi, alam semesta ini begitu luas. Ada miliaran galaksi di dalamnya. Dan di pusat hampir setiap galaksi, bercokol sebuah lubang hitam supermasif. Masanya jutaan, bahkan miliaran kali lebih besar dari matahari. Saat galaksi-galaksi bergabung, monster-monster ini mulai mengitari satu sama lain. Mereka tidak langsung bertabrakan. Sebaliknya, mereka menari waltz yang lambat dan anggun, yang berlangsung selama jutaan tahun. Selama mereka berputar, mereka secara konstan, setiap detik memancarkan gelombang gravitasi. Karena ada jutaan pasangan semacam ini di alam semesta, gelombang-gelombang yang mereka hasilkan saling tumpang tindih. Hasilnya bukan suara benturan yang tajam, melainkan dengungan rendah yang konstan. Ibarat kebisingan keramaian di sebuah restoran, di mana semua orang berbicara secara bersamaan, menyatu menjadi latar belakang suara tunggal. Fenomena kebisingan latar belakang ini disebut latar belakang gelombang gravitasi stokastik, sebuah nama yang rumit, tetapi intinya sangat sederhana. Ini adalah suara dari seluruh alam semesta secara bersamaan. Untuk bisa mendengarnya, detektor biasa di bumi tidak akan memadai. Mereka terlalu kecil. Panjang gelombang dari lubang hitam raksasa semacam itu bisa mencapai satuan tahun cahaya. Agar kita bisa menangkap gelombang tersebut, kita memerlukan detektor yang ukurannya sebesar galaksi. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Membangun instrumen seluas Bima Sakti. Namun, para astronom itu cerdik. Mereka menyadari bahwa mereka tidak perlu membangun apapun. Alam semesta telah membangun detektor tersebut untuk kita. Kita hanya perlu belajar cara menggunakannya. Detektor alami ini adalah pulsar. Mereka adalah bintang menakjubkan yang layak kita bicarakan secara terpisah, sambil Anda menikmati kenyamanan berselimut. Pulsar adalah sisa-sisa dari bintang yang telah mati. Saat bintang yang sangat besar meledak, intinya terkompresi hingga mencapai kepadatan yang sungguh ekstrim. Bayangkan Anda mengambil matahari kita dan memadatkan ukurannya hingga sekecil sebuah kota, seperti Moskow atau New York. Materi di sana sangatlah padat, sampai-sampai 1 sendok teh zat pulsar bisa memiliki berat miliaran ton. Namun, karakteristik utamanya bukan terletak pada beratnya. Yang paling penting adalah mereka berputar, dan putarannya itu luar biasa cepat. Beberapa di antaranya berputar hingga ratusan kali dalam 1 detik. Pulsar memiliki medan magnet yang sangat kuat, yang memancarkan berkas-berkas radiasi radio. Dan karena bintang ini terus berputar, berkas radiasi tersebut menyapu melewati bumi, mirip seperti cahaya dari mercusuar. Kita melihat kilatan, kilatan, kilatan. Kilatan-kilatan ini terjadi dengan presisi yang luar biasa. Pulsar adalah jam paling akurat di seluruh alam semesta. Bahkan, mereka lebih presisi daripada jam atom terbaik yang kita miliki di bumi. Dan disinilah keajaiban itu dimulai. Para ilmuwan memilih puluhan pulsar yang tersebar di sepanjang Bima Sakti kita. Mereka mengubah galaksi kita menjadi antena raksasa. Idenya begini, jika ruang angkasa di antara kita dan pulsar tenang, sinyal dari mercusuar itu harus tiba sangat sesuai jadwal. Detak-detak. Detak-detak, ritme yang sempurna. Tapi jika gelombang gravitasi melewati galaksi, ia akan mendistorsi ruang. Ia bisa meregangkannya, lalu mengompresnya. Itu artinya jarak antara bumi dan pulsar juga berubah. Hanya sedikit sekali. Jika ruang angkasa meregang, sinyal butuh waktu lebih lama untuk sampai kepada kita. Ia akan terlambat sedikit. Jika memampat, sinyal akan tiba sedikit lebih cepat. Para ilmuwan dari proyek Nanograph memantau bintang-bintang ini selama lebih dari 15 tahun. Coba bayangkan kesabaran seperti itu. 15 tahun hanya menatap titik-titik yang berkedip. Ini pekerjaan yang sangat rumit dan memakan waktu. Mereka harus menyaring semua gangguan, mulai dari pengaruh atmosfer bumi, pergerakan planet, hingga debu-debu antariksa. Semua itu bisa mengacaukan data yang mereka cari. Tetapi setelah data-data itu dibersihkan, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Sinyal-sinyal dari pulsar yang letaknya tersebar di seluruh penjuru langit bergeser secara bersamaan. Ini bukan hanya kesalahan acak pada 1 jam. Ini seolah-olah jaring ruang waktu tempat jam-jam ini menggantung sedang bergoyang.
Bayangkan, Anda sedang berbaring di atas kasur tiup di kolam renang bersama teman-teman Anda. Anda menutup mata, tapi Anda merasakan bagaimana gelombang air mengangkat salah satu teman Anda, kemudian Anda, lalu teman yang ketiga. Meskipun mata tertutup, Anda tahu bahwa sebuah gelombang besar baru saja melewati Anda. Dengan cara yang sama, para astronom menyadari bahwa gelombang ruang waktu raksasa sedang melintasi Bima Sakti. Gelombang ini memiliki frekuensi yang luar biasa rendah. Satu siklus gelombang saja bisa butuh waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, untuk melewati kita. Inilah alasan mengapa proses pengamatannya memakan waktu yang begitu panjang. Ini bukanlah lengkingan biola yang cepat atau melengking, melainkan bass yang sangat dalam. Bunyi yang bergaung di ambang batas persepsi kita tentang keabadian. Para ilmuwan menyebutnya musik bola langit, music of the spheres, meskipun bunyinya lebih mirip dengungan samudra. Dan dengungan inilah yang memberitahu kita bahwa seluruh alam semesta dipenuhi oleh pergerakan. Ia sama sekali tidak statis. Bahkan sudut kosmos yang paling hampa sekalipun ikut menari dalam pergerakan ini. Tepat saat ini, selagi Anda mendengarkan suara ini, puncak gelombang gravitasi yang lahir miliaran tahun sebelum bumi terbentuk sedang melintas tepat melewati ruangan Anda. Lantas, apa sebenarnya yang menciptakan latar belakang gelombang gravitasi yang masif ini? Teori utama menyebutkan bahwa ini adalah pasangan lubang hitam supermasif. Ketika dua galaksi bertabrakan, inti dari kedua galaksi itu akhirnya akan saling menemukan. Bayangkan dua petinju kelas berat sedang berpegangan tangan dan berputar-putar. Massa mereka sangat besar, sehingga secara harfiah mereka mengaduk-aduk ruang waktu di sekitar mereka, seperti mixer yang sedang mengocok krim. Di alam semesta ada banyak sekali pasangan seperti ini, masing-masing mengirimkan sinyalnya sendiri, dan semua sinyal tersebut bergabung, menyatu menjadi satu paduan suara. Kita tidak hanya mendengar satu pasangan saja, tapi kita mendengar semua pasangan itu secara serempak. Ini mirip ketika Anda berdiri di tepi pantai. Anda mendengar deru ombak. Anda tidak bisa membedakan suara jatuhnya setiap tetes air, tetapi Anda mendengar napas samudra yang sangat kuat. Latar belakang gelombang gravitasi ini adalah napas dari semesta itu sendiri. Penemuan ini mengubah pandangan kita tentang realitas. Dulu, kita membayangkan kosmos itu sebagai sesuatu yang jauh. Bintang ada di sana, dan kita ada di sini. Tapi gelombang gravitasi menunjukkan bahwa segalanya terhubung. Ruang adalah satu kesatuan medium. Apapun yang terjadi di galaksi yang jauh, secara fisik memengaruhi kita. Memang dampaknya sangat kecil, tidak akan sampai menjatuhkan cangkir dari meja Anda. Namun, pada tingkat fundamental, hal itu mengubah geometri tubuh Anda. Dalam satu momen, Anda mungkin menjadi semiliar nanometer lebih tinggi dan ramping, lalu sedetik kemudian menjadi lebih pendek dan melebar. Kita semua terus-menerus berdenyut selaras dengan alam semesta. Ini adalah gagasan yang sangat menenangkan. Kita tidak terisolasi. Kita adalah bagian dari proses yang besar ini. Namun, ada teori lain mengenai asal-usul suara dengung misterius ini, dan beberapa di antaranya jauh lebih eksotis. Beberapa fisikawan percaya bahwa sebagian dari kebisingan kosmik ini mungkin adalah gema dari dentuman besar, atau yang kita kenal sebagai Big Bang. Coba bayangkan, momen paling awal kelahiran alam semesta, momen yang penuh energi luar biasa dan kekacauan tak terbayangkan. Momen tersebut diyakini telah meninggalkan jejak pada jalinan realitas yang hingga kini masih mengembara di angkasa. Jika teori ini benar, saat kita mendengarkan dengungan itu, kita secara harfiah sedang mendengarkan momen penciptaan dunia. Ini seperti kegiatan arkeologi, tetapi bukan menggali tulang belulang dinosaurus. Melainkan, kita sedang menggali getaran yang usianya sudah mencapai 30,8 miliar tahun. Saat ini, kita memang belum bisa membedakan secara pasti mana gema dentuman besar dan mana suara bising dari lubang hitam. Tetapi, fakta bahwa kemungkinan itu ada sungguh memukau dan membuat kita terpesona. Mari kita kembali pada perasaan damai itu. Pikirkan betapa mulusnya semua ini terjadi. Gelombang gravitasi bukanlah kekuatan destruktif seperti tsunami. Ini adalah ayunan yang lembut. Para ilmuwan membandingkannya dengan riak air yang tenang. Jika alam semesta benar-benar sunyi dan diam, itu akan terasa sedikit menyeramkan, seperti keheningan mati di rumah kosong. Namun, latar belakang suara ini menunjukkan adanya kehidupan, bahwa proses terus berjalan dan evolusi galaksi terus berlanjut. Bintang lahir dan mati, lubang hitam menyatu, materi bergerak.
Dengungan ini adalah bukti aktivitas dan energi yang menyelimuti seluruh keberadaan. Menariknya, untuk mendeteksi efek ini, para ilmuwan harus bekerja sama dari seluruh penjuru planet. Teleskop radio di AES2, Eropa, India, Tiongkok, dan Australia bekerja secara sinkron. Ini juga merupakan semacam jaringan global, sebuah detektor yang dibangun oleh manusia. Orang-orang dari beragam budaya dan bahasa mendengarkan angkasa raya secara bersamaan. Dan apa yang mereka dengar adalah hal yang sama. Realitas tidaklah statis, ia berfluktuasi. Kata fluktuasi sangatlah tepat di sini. Ini berarti adanya penyimpangan kecil yang bersifat acak. Dunia seolah-olah sedang bernapas dengan lembut, tarik napas dan buang napas, peregangan dan penyusutan. Ritme ini jauh lebih lambat dari napas kita, tetapi ia sama alaminya. Coba bayangkan struktur ruang dan waktu itu sendiri, pada skala yang sangat kecil. Jika kita mulai memperbesar skala, seperti melihat di bawah mikroskop, pertama kita akan melihat atom, lalu inti atom, kemudian partikel-partikel elementer. Tapi, jika kita menyelam lebih jauh lagi, menuju ke batas yang dikenal sebagai panjang Planck, ukuran terkecil yang mungkin ada di alam semesta, para fisikawan menduga bahwa di sana ruang bergejolak. Fenomena ini mereka sebut sebagai buih kuantum. Di sana, ruang dan waktu terus-menerus robek dan menyatu kembali. Terowongan mikroskopis muncul dan menghilang dalam sekejap. Ini adalah subrealitas yang benar-benar mendidih, dan gelombang gravitasi, dengungan rendah yang kita deteksi, hanyalah manifestasi makroskopis dari sifat dunia kita yang kompleks dan bergejolak ini. Kebanyakan orang merasa ngeri dengan lubang hitam. Mereka membayangkan objek-objek ini sebagai monster kosmik yang melahap segala sesuatu di sekitarnya. Namun, dalam konteks cerita kita kali ini, lubang hitam justru berperan sebagai pencipta, bukan perusak, melainkan generator gelombang. Tanpa keberadaan mereka, alam semesta pasti akan jauh lebih sepi dan membosankan. Daya tarik gravitasi mereka begitu dahsyat, sampai-sampai mencegah ruang angkasa untuk menjadi mandek. Mereka adalah pengaduk kosmos. Kita bahkan bisa mengatakan bahwa lubang hitam adalah mesin yang menjaga dinamika dan ritme simfoni kosmik yang agung ini. Dan kita yang berada di sini, di bumi, adalah penonton barisan terdepan dari konser alam semesta yang luar biasa megah ini. Sekarang, saat Anda berbaring dalam gelap, coba bayangkan gelombang-gelombang itu. Jangan bayangkan mereka sebagai garis menakutkan pada grafik, melainkan sebagai warna-warna yang lembut. Bayangkan ruang di sekitar Anda berkilauan, seperti cahaya utara, aurora, hanya saja tak kasat mata. Perubahan warna ungu dan biru gelap yang bergerak lambat dan mengalir lembut. Mereka menembus dinding, menembus langit-langit, bergerak turun jauh ke inti bumi, dan terus meluas keluar angkasa di sisi planet yang lain. Tak ada yang bisa menghentikannya, tak ada pula yang bisa menahannya. Gelombang-gelombang ini sepenuhnya bebas. Dan dalam kebebasan itu, Anda akan menemukan kedamaian yang sangat mendalam. Masalah-masalah yang terjadi hari ini terasa begitu kecil dibandingkan dengan napas dari galaksi. Para ilmuwan mengatakan kita kini berada di ambang era baru astronomi. Dulu kita hanya bisa melihat alam semesta, baik itu melalui mata telanjang maupun teleskop. Sekarang kita mulai mendengarnya. Ibaratnya selama ini kita menonton film bisu dan tiba-tiba bioskop menyalakan suaranya. Gambaran dunia kini menjadi lebih utuh dan mendalam. Kita akan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan. Kita akan mampu memahami bagaimana galaksi-galaksi terbentuk sejak awal waktu. Kita juga bisa menguji teori-teori yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dibuktikan. Masa depan menjanjikan hal-hal yang sangat menarik. Namun saat ini, pada momen krusial ini, yang terpenting hanyalah perasaan terhubung dan terlibat. Penemuan ini juga membawa dimensi filosofis yang mendalam. Ini mengingatkan kita bahwa stabilitas itu hanyalah konsep yang relatif. Bahkan ruang hampa pun tidak benar-benar hampa. Bahkan dalam keheningan total, ada gerakan yang masif. Namun, ini bukan alasan untuk cemas. Justru sebaliknya, ini berarti realitas kita itu fleksibel. Ia bukan batu yang membeku, melainkan aliran yang hidup. Dan kita berenang di dalamnya. Kesadaran kita, mimpi-mimpi kita, semua itu juga bagian dari realitas ini. Jika realitas bergetar, mungkinkah mimpi adalah cara kita untuk menyelaraskan diri dengan ritme kosmik tersebut? Siapa tahu? Sains belum bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum tidur, tak ada salahnya kita membiarkan imajinasi kita bermain sebentar.
Tak lama lagi video ini akan usai, dan yang tertinggal hanyalah ritme Anda sendiri, ritme napas Anda. Tarik napas dan hembuskan, ritme jantung Anda. Cobalah selaraskan semua itu dengan ritme alam semesta yang Anda bayangkan. Pelan-pelan, tenang, bayangkan, setiap hembusan napas Anda adalah gelombang gravitasi kecil yang menyebar ke dunia, membawa kedamaian. Anda aman, Anda di rumah. Dan rumah Anda bukan sekadar bangunan dari bata dan semen. Rumah Anda adalah semesta raya yang besar, yang bernapas, yang bernyanyi, dan yang menahan Anda dengan lembut dalam genggaman gravitasinya. Biarkan pikiran-pikiran terakhir itu pergi. Biarkan ia menghilang, seperti riak di air saat angin berhenti bertiup. Yang tersisa hanyalah ketenangan, yang tersisa hanyalah latar. Sebuah dengungan lembut keheningan yang menyelimuti. Anda adalah bagian dari sesuatu yang tak terbatas, begitu besar dan begitu indah. Dan sesuatu ini sedang menjaga lelap tidur Anda. Izinkan diri Anda untuk tenggelam ke dalam tenunan lembut realitas ini. Ia menopang Anda, ia mengayun Anda. Selamat malam. Kita telah melalui perjalanan panjang, dari kamar tidur kita sendiri, hingga ke batas terjauh alam semesta yang teramati, lalu kembali. Kita menyadari bahwa realitas bukanlah panggung yang kaku, melainkan samudera yang hidup, penuh getaran dan nyanyian rahasia yang dibawakan oleh lubang hitam supermasif. Penemuan latar belakang gravitasi ini adalah titik balik monumental dalam sejarah umat manusia saat dimana kita mulai mendengar bisikan kosmos. Kini, setiap kali Anda memejamkan mata, ingatlah, keheningan di sekitar Anda dipenuhi oleh keagungan. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Saya harap pembahasan ini telah membantu Anda untuk rileks dan merasakan keterhubungan dengan semesta. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan subscribe, berikan like, dan jika Anda belum tertidur, tinggalkan komentar. Apakah Anda merasa lebih nyaman setelah mengetahui bahwa alam semesta ini bagaikan sebuah samudera? Selamat tidur.